Assalamualaikum, selamat pagi Solih-Soleha kelas 1 C Al-Falak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, adapun muatan pelajarannya, yang pertama adalah Bahasa Indonesia, KD 3.8, PJOK KD 3.5, dan SPDP KD 3.1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kalian nanti diharapkan mampu mempraktekkan gerakan tolakan, melayang, dan mendarat pada senam lantai. Kemudian kalian diminta untuk mampu mengidentifikasi kalimat ungkapan perintah dan tanggapan dengan tepat. Nah, dengan melihat contoh yang Bu Nuri kasih nanti, yang Bu Nuri sampaikan dalam materi, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya seni 3 dimensi dari bahan yaitu tanah liat. Ya, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, bisa dibuka bukunya halaman 101. Nah, ayo berlatih. Lingkungan sekolah Siti bersih, hijau, dan asri. Di pagi hari udaranya terasa sejuk. Pagi ini Siti dan teman-teman akan berolahraga. Mereka berkumpul di lapangan sekolah. Mereka sangat gembira dan bersemangat. Hari ini Pak Guru mengajak berolahraga sambil bermain. Mereka akan melakukan gerakan melompati rintangan. Rintangan dibuat dari karet gelang yang dironce jadi tali. Nah, kalau di sini namanya lompat tali ya, lompat tali. Nah, nanti ini termasuk gerakan melompati rintangan. Nah, rintangannya apa? Yaitu rintangannya berbentuk dibuat dari gelang karet yang dironce menjadi tali seperti ini. Oke ya. Nanti yang berbaris mengantri. Nah, itu akan melompati satu-satu di rintangan yaitu berupa karet, gelang karet yang dironce. Nah, bagaimana urutannya? Nah, bisa diperhatikan halaman 102. Murid-murid melakukan gerakan dengan penuh semangat. Suasana sekolah di sekolah Siti sangat menyenangkan. Nah, ini dia adalah urutan dari gerakan melompati rintangan. Yang pertama, dua siswa merentangkan ujung tali karet setinggi lutut mereka. Nah, ini dia sedang merentangkan tali karetnya setinggi lutut masing-masing. Kemudian, siswa yang lain berbaris berbanjar menghadap tali karet dengan jarak siswa terdepan 2 sampai 3 meter dari karet. Nah, jaraknya, nah ini ambil ajak-ajak atau ambil jarak sebagai kekuatan untuk mengumpulkan tolakan ya, agar tidak nanti ketika melompati itu bisa melompati sepenuhnya, tidak mengenai karet yang dipegang temannya, tidak obah karetnya ya sayang ya. Nah, di sini ada berbanjar teman-temannya membentuk barisan, kemudian nanti bisa melompat satu-satu. Jaraknya antara karet dengan baris pertama ini berkisar antara 2 sampai 3 meter ya. Oke, kemudian untuk urutan yang ketiga, salah satu kaki menjadi tumpuan, kaki yang lain lompat terlebih dahulu. Nah, di sini salah satu kakinya adalah menjadi tumpuannya. Yang satu melompati karet, diusahakan tidak mengenai karet yang direntangkan oleh teman kalian. Untuk langkah atau urutan yang terakhir, kaki kanan mendarat kembali ke tanah, disusul dengan kaki kiri. Nah, setelah tadi melangkahkan atau melompati karet, ya, kemudian kaki yang dijadikan lompatan itu kemudian mendarat, baru disusul kaki yang tadinya dibuat tumpuhan. Nah, seperti ini. Ini proses mendarat. Nah, setelah tadi melayang.
Nah, kemudian mendarat. Sekarang mari kita baca bersama-sama bukunya halaman 103. Kita baca bersama-sama. Di situ ada percakapan antara Pak Guru dan Siti. Ada Beni, ada Dayu juga ya. Keadaan lingkungan yang bersih dan asri tidak didapat begitu saja. Kita harus membiasakan diri menjaga kebersihan dan keasrian sekolah. Oleh karena itu, guru selalu memperhatikan kita membersihkan lingkungan sekolah. Kita pun harus mematuhi perintah guru. Siti dan teman-temannya juga mematuhi perintah guru. Nah, sekarang kalian diminta untuk membaca percakapan di bawah ini. Yang pertama, guru. Anak-anak, hari ini kita akan kerja bakti. Kita kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Siti menjawab, setuju Pak. Bagaimana pembagian tugasnya Pak? Nah, kemudian guru menjawab, kelompok Siti, sapu halaman sekolah. Nah, Siti menjawab, perintah dari Pak Guru. Baik Pak. Kemudian guru memerintahkan ke kelompok Beni. Kelompok Beni, sapu lantai sekolah ya. Nah, Beni pun menjawab, siap, laksanakan Pak. Nah, guru kemudian memerintahkan lagi, kelompok Dayu bersihkan kaca jendela. Nah, Dayu menjawab, segera kami kerjakan Pak. Guru kemudian selebihnya silahkan bersihkan ruang kelas masing-masing. Nah, baik Pak. Nah, ini adalah di sini ada ungkapan kalimat perintah dan kalimat tanggapan. Oke, kira-kira kalimat perintah yang mana dan kalimat tanggapan yang mana? Nah, kalian coba perhatikan yang Bu Nuri tunjuk. Kelompok Siti, sapu halaman sekolah. Nah, ini termasuk kalimat perintah yang keluar dari apa yang diperintahkan oleh Pak Guru atau Bu Guru kepada Siti. Nah, kemudian Siti menjawab, "Baik, Pak." Ini merupakan kalimat ungkapan tanggapan, ya. Tanggapan ini adalah jawaban dari kalimat perintah sebelumnya. Kemudian ada perintah lagi, kelompok Beni, sapu lantai sekolah ya. Nah, ini termasuk ungkapan kalimat perintah. Ada tanggapan lagi, siap, laksanakan Pak. Ini adalah tanggapan dari Beni atas perintah Pak Guru ya. Membersihkan kaca jendela untuk kelompok Dayu itu juga perintah untuk kelompok Dayu dari Pak Guru. Tanggapan Dayu santun, segera kami kerjakan Pak. Nah, ini merupakan kalimat ungkapan tanggapan dari Dayu atas perintah Pak Guru. Nah, sudah bisa membedakan ya antara mana kalimat perintah dan mana kalimat tanggapan. Mereka melaksanakan perintah guru dengan senang hati. Sekolah milik bersama, jadi harus dirawat bersama-sama. Selesai kerja bakti, mereka melanjutkan kegiatan. Mereka akan membuat hasil karya. Hasil karya digunakan untuk pajangan di kelas. Mereka sudah mencetak dan mengeringkan tanah liat. Untuk selanjutnya mereka akan menghiasnya. Nah, kemarin Bu Nuri sudah menjelaskan bahwa kita tidak akan praktek membuat karya ini. Karena kemarin kita sudah membuat lempung atau lempung dari terigu yang sudah kita buat sesuai dengan selera. Nah, di sini setelah kemarin Bu Nuri jelaskan bagaimana cara membuat yang semula hanya tanah liat kemudian dicetak sesuai dengan cetakan yang diinginkan dan kemarin cetakannya adalah daun. Nah, setelah jadi seperti ini dan kering, kalian boleh memberikan warna sesuai dengan selera ya, memberi warna dengan cat masing-masing warna ini. Nah, kemudian bisa diwarnai hasil karyanya sesuai dengan warna kesukaan kalian. Oke, nah ada kupu-kupu, ada berbentuk daun. Nah, masih ingat ini termasuk karya 3 dimensi atau 2 dimensi? Nah, ya betul, karya 3 dimensi ya.
Karena karya ini tidak hanya bisa dilihat dari panjang dan lebarnya saja, ya sayang ya, akan tetapi juga bisa dilihat dari tinggi dan memiliki volume, ya. Nah, untuk karya seperti ini dinamakan karya tiga dimensi. Perbedaannya apa, Bu Nuri? Nah, kalau karya dua dimensi itu karya hanya memiliki panjang dan lebar saja yang bisa dilihat. Akan tetapi, kalau karya tiga dimensi, selain memiliki panjang dan lebar, juga dapat dilihat tinggi dan volumenya. Ya, seperti ini contoh karya tiga dimensi. Kemudian benda-benda yang kalian buat dari lemah atau lempung terigu itu juga termasuk karya tiga dimensi. Kemudian seperti figura lukisan itu adalah karya dua dimensi karena hanya mempunyai panjang dan lebar saja. Oke, nah kalian bisa mengecat ya sesuai dengan cat kesukaan kalian. Oke, Alhamdulillah untuk pembelajaran keempat kali ini sudah selesai. Ya, semoga bermanfaat. Namun sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Nuri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.